Alhamdulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita malam hari ini melanjutkan pelajaran kita masih dalam bab tentang adab sholat ya. Adab yang ke-17. Wa minasyafaqati warahmati bil mu'minin annahu idza kana al-insanu imaman lahum fa innahu la yanbaghi lahu an yutila alaihim fis shalah. Wa minasyafaqah, di antara bentuk belas kasih, warahmah, dan kasih sayang, bil mu'minin, terhadap orang beriman, annahu, bahwasanya, idza kanal insan, apabila seorang manusia itu adalah seorang imam lahum, bagi mereka, fa innahu, maka sungguh, la yambagi, tidak patut, lahu, bagi si imam itu, an yutila alaihim fis shalah, yaitu tidak patut memperpanjang atau melama-lamakan ya atas mereka di dalam sholat ya. Jadi kalau kita jadi imam, kalau bisa jangan apa? Jangan ya beratin makmum ya. Boleh nggak lama-lama? Boleh, asal makmumnya tidak merasa berat ya. Di daerah Temboro, pesantren ya, kampung jamaah tablik itu sholat tarawih dari ba'da isya sampai jam 3 ya, hatam 30 juz, bukan sejuz lagi nih, 30 juz ya. Boleh nggak? Boleh ya, selama jamaahnya ridho, selama jamaahnya mau, nggak apa-apa ya. Jadi yang nggak boleh itu misalnya kita sholat di masjid. Masjid itu tempat orang lalu lalang, sebagaimana masjid di rest area, ya kan orang sering lewat. Yang namanya masjid di rest area itu ya tempat orang ya silih berganti. Nah, makanya nggak boleh panjang-panjang. Ya. Bahkan baca zikir subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim jangan lebih dari 3. Kalau di masjid yang memang orang sering lewat. Lain sama masjid kita nih. Kalau masjid kita kan emang bukan tempat orang lewat ya, masyarakat yang sholat di sini. Nah itu boleh-boleh aja, tapi dengan syarat jamaahnya ridho. Ya. Nah dikatakan di dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Kata baginda Rasul, apabila salah seorang dari kalian menjadi imam akan manusia, falyukhaffif, maka hendaknya ia meringankan sholatnya. Jadi kata Rasul, kalau kita jadi imam, ya ringankan sholatnya. Fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wa dzal hajati. Karena sungguh pada jamaah kita itu ada anak kecil, ada orang tua sepuh, ada orang lemah nggak sanggup diri lama, dan juga ada orang yang punya hajat. Ya, mungkin di antara jamaah ada yang mules, ya. Kan nggak enaknya begitu ya. Kita sebelum sholat nggak mules tuh, sholat rakaat 1 aman, rakaat kedua mules, imamnya bacanya lama banget tuh ya. Nah itu. Jadi pertimbangannya tadi ada bocah, ya namanya bocah kan kalau sholat bercanda. Yang kedua ada orang tua sepuh, ya. Yang ketiga ada orang lemah, tuh nggak sanggup diri lama. Yang keempat ada orang punya hajat. Yang termasuk adab juga. Fa idza shalla wahdahu, maka apabila ia sholat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka hendaknya ia sholat semaunya dia. Ya. Jadi kalau kita giliran jadi imam lama banget, giliran sholat sendiri cepet. Nah ini tanda riya.
Ya. Alamatur riya, tanda orang riya kalau jadi imam lama, kalau sholat sendiri cepat, itu tanda orang riya. Ada lagi kalau baca Quran rakaat 1, rakaat kedua kan kedengeran tuh lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat ketiga, rakaat keempat cepet banget. Dibaca apaan itu gitu. Nah, itu juga sama. Alamat. Saya nggak bilang riya ya, alamat. Karena nggak boleh orang mengatakan seseorang riya, karena nggak ada yang tahu riya kecuali dia sama Allah. Ya. Ustadz, bagaimana tuh kalau ada orang sedekah di posting? Apakah riya? Nggak riya. Yang riya ya dia sendiri yang tahu. Ya. Jadi yang namanya riya itu hanya kita bisa tahu alamatnya. Ya. Alamate anak. Alamatnya doang. Nggak mungkin kita bisa tahu orang riya apa enggak. Gitu. Jelas? Ya, jadi kalau ada orang jadi imam lama, giliran sholat sendiri cepat, alamatur riya. Ya. Ada lagi giliran lagi rame-rame, dia sholatnya banyak, sholat sunnahnya banyak, ininya banyak, giliran sendiri enggak sholat, itu juga alamatur riya. Ya. Makanya ada tips tuh kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, ya kalau kita pengen menghindari riya, diantaranya anggap orang-orang yang di sekitar kita sama dengan benda mati gitu ya. Kal jamadah. Ya. Jadi kalau kita sholat nih Allahu Akbar, kalau kita melihat ada orang kan kita berbagus ya. Apalagi orang yang ngeliatin kita calon mertua nih. Atau yang ngeliatin kita mungkin ada perempuan gitu. Pasti dihusu-husuin. Tapi kalau kita anggap yang ngeliatin kita itu benda mati, tembok, tiang, ya, yang mana kita nggak mungkin pamer sama dia, ya udah, gitu. Ya, dan kita harus meyakini yang kedua, bahwasanya pujian makhluk la yanfa wa la yadur, nggak ngasih manfaat juga tidak memberikan mudarat. Ada orang nih, kita lagi sholat, terus selesai sholat dipuji, wah sholat ente mantep banget. Apakah nambah pahalanya? Enggak. Apa ngurang pahalanya kalau dicela? Sholat begitu. Apa ngurang pahalanya? Enggak. Terus kenapa kita minta pandangan manusia? Kita minta penilaian manusia? Itu karena kita menganggap bahwasanya penilaian manusia itu berpengaruh buat diri kita. Padahal enggak sama sekali. Ya. Nah, itu jadi cara kita untuk mendeteksi riya atau tidak yaitu. Ya, nah kalau urusan riya apa enggak, urusan dia sama Allah udah gitu. Ya, tak boleh kita menghukumi. Ya. Itu kan buat kita ilmu masalah riya bukan buat nilai orang, bukan. Itu nilai siapa tuh? Nilai diri kita. Ya. Jadi kalau ada orang sedekah terang-terangan diposting, apakah riya? Belum tentu. Kita nggak tahu ya. Yang kita tahu cuman ciri-ciri riya. Ya. Bahkan menyebutkan amal soleh juga belum tentu riya juga. Gitu. Ya, cuman kalau buat kita, usahakan jangan, karena ya sangat-sangat rentan orang-orang seperti kita itu terjatuh pada perkara riya. Kalau orang-orang alim, orang soleh mereka nyebutin kebaikannya, itu bukan riya. Gitu. Kita husnudzon. Baik. Nah itu ya, jadi ada hadis demikian. Kalau kita sholat sendirian sepanjang-panjangnya boleh. Wa an Jabir qala shalla Mu'adz bi ashabihi al-'isya'a. Suatu hari Sayyidina Jabir mengatakan bahwa Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sholat Isya bareng para sahabatnya. Sholat apa? Isya. Fatawwala alaihim, kemudian Sayyidina Mu'adz itu memperpanjang, memperlama sholatnya. Ya. Kalau yang disebut lama di sini bukan kayak kita ya. Kalau di kita paling lama 15 menit. Kalau mereka bisa sejam itu. Ya. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Mu'adz baca
Al-Baqarah. Satu surat. Berapa itu? 2 juz setengah, bener ya? 2 juz setengah ya. Berapa jam itu? Cobain aja baca Al-Baqarah. Itu rakaat pertama. Dalam riwayat lain nih, baca Al-Baqarah Sayyidina Mu'az, sholatnya sholat Isya. Ya. Kemudian apa? Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan ada orang yang protes, lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, ini Mu'az sholat panjang-panjang banget, kita kan orang sibuk. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bukan sholat Isya, sholat zuhur. Kami mau kerja lagi, kami mau bertani lagi, gitu. Lantas Sayyidina Mu'az ya mengatakan itu yang ngomong begitu orang munafik tuh, gitu. Jadi ada orang jamaah protes. Kata Mu'az, yang protes orang munafik, emang nggak demen sholat begitu. Kira-kira yang dimenangin siapa yang merosol? Yang dimenangin jamaahnya. Apa kata Rasulullah? Ya, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan? Ya Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi orang yang bikin fitnah? Ya. Apakah engkau ingin membuat perkara dengan umat ya Mu'adz? Ya enggak salah, betul. Ya. Saya ceramah nih, ngomong. Ya. 3 jam gitu misalnya gitu. Ngaji 3 jam ya. Salah enggak? Enggak salah. Cuman geger enggak masyarakat? Ya, khotib Jumat ya. Sejam full ceramah gitu. Salah nggak? Nggak salah. Cuman bikin geger nggak? Gitu. Jangan yang aneh-aneh dah, yang udah yang berlaku aja. Gitu. Idza amamtan nas ya Mu'adz, apabila engkau jadi imam buat orang, faqra bisyamsi wa duhaha. Udah cukup baca wasyamsi wa duhaha. Wasabbihisma rabbikal a'la. Waqra bismi rabbikal walaili idza yaghsha. Itu baca itu aja ya. Nggak usah baca yang panjang-panjang Al-Baqarah gitu, An-Nisa, Ali Imran, itu mah buat sholat malam. Makanya ulama-ulama kita mengambil tuh ijtihad kalau sholat 5 waktu ya, itu juz amma ke bawah udah. Gitu. Ya. Walaupun sesekali boleh surat yang lain, cuman umumnya 5 waktu itu juz amma ke bawah. Ya. Nah kapan baca Al-Baqarahnya, kapan baca An-Nisa-nya? Ntar orang pada lupa, ya sholat malam baca. Mau baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, semua surat ya silahkan, orang sholat sendiri gitu. Ya. Emang kalau kita jadi imam mah nggak capek, imam kan cuma baca, enak dibacanya. Yang belakang kan nggak ngerti baca apaan. Ya. Kalau ngerti enak, ya kayak Romi ngerti itu apa, gue paham nih. Ya. Sambil dengerin imam pakai buka ini Anda chat GPT gitu. Oh ini artinya ini. Bisa diterjemahin tuh zaman sekarang, ajib itu ya, luar biasa. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih dan lafaznya lafaz Imam Muslim. Itu ya, jadi kalau kita jadi imam jangan lama-lama ya. Kemudian yang ke-18, an yastaka bisiwak, dianjurkan untuk memakai siwak. Ya. Sebagaimana yang pernah saya bilang ya, siwak itu adalah segala apapun yang bisa mengangkat kotoran di mulut kita, wabil khususnya gigi kita. Ya nggak mesti kayu, apa ini tisu. Saya sering pakai tisu kalau mau ngajar, tapi nggak bawa siwak, udah pakai tisu, digumpal-gumpal kita gosok, kita taruh kantong terus saya kita buang gitu. Jangan ini mulu, ini digosok terus, gosok lagi penuh tadi, buang terus. Gitu. Nggak ada tisu, boleh pakai lengan, ya. Gitu. Dipakai, bisa caranya macam-macam ya, dia kalau begini bisa gitu, macam-macam ya. Intinya bagaimana kita sholat itu pakai siwak. Gitu. Wal aula, tapi yang paling afdol an yakuna minal araqil munadda bil ma. Tuh yang paling afdol adalah menggunakan kayu arok, batang kayu arok yang dijual di abang-abang tuh. Al munadda tapi dibasahin. Bil ma, bukan yang kering, ya. Yang paling afdol pakai kayu arok, sebelum kita pakai dibasahin dulu di tempat wudhu. Ya, gitu. Cuman ulama sebagian mengatakan kalau kita siwakannya di dalam WC makruh. Ya. Gitu. Paling afdolnya bersiwak di luar WC sih. Kalau di WC makruh. Gitu ya.
Nah, kalau kita wudunya di WC, siwaknya ntar habis selesai wudu atau sebelum masuk WC siwak dulu baru masuk WC. Gitu ya. Nah. Kemudian yang ke-19 an yakula. Nah, ini dia. Hendaknya sebelum sholat kita mengucapkan apa? Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Allahu syahidi maknanya ya Allah melihatku. Jadi kalau kita pengen sholat nih, sebelum sholat Allahu syahidi, Allah sedang menyaksikanku. Allahu nadhiri, Allah sedang memandangku. Allahu muttali'un alayya, Allah sedang melihatku tuh. Biar apa? Biar kita mantap, kita ini lagi sholat di hadapan siapa? Allah. Ya. Makanya kalau kita lagi sholat, kalau kita semakin khusyuk sholat kita, berdampak pada kehidupan kita. Ya. Ada kalimat begini. Kenapa orang tuh sering ngamuk-ngamuk, sering marah-marah, ya, ngegas mulu kalau ngomong gitu ya? Itu gara-gara sholatnya belum benar. Ciri orang sholatnya belum benar, sholatnya tidak menimbulkan ketawaduan. Kan sholat itu lambang tawadu. Ya, takbir lambang pasrah. Pasrah berarti apa? Ngerasa nggak mampu. Bersedekap lambang penghambaan. Kayak kita nih kalau lagi lagi ada raja lewat kita begini kan? Itu lambang. Ruku lambang pengagungan. Menganggap besar Allah berarti kita kecil. Takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar berarti kita kecil. Sujud lambang seorang hamba. Kan berarti ngajarin apa tuh? Tawadu kan? Seharusnya ketika orang selesai sholat yang lahir sifat tawadu. Nah, sifat tawadu dicirikan nggak gampang marah. Karena merasa orang lain itu ya lebih dari dia. Jadi kalau ada orang misalnya ngegas sama kita, marah sama kita, ya kita nggak ngegas sama dia. Nah, itulah ciri orang tawadu. Ya. Coba sekarang gini, ada gak yang berani ngomelin guru? Ada gak yang berani ngebentak guru? Ada gak yang berani? Kalau berani berarti dia orang nggak tawadu sama gurunya. Tapi kalau tawadu nggak bakal berani ngelawan guru. Nah, antum kalau tawadu sama orang nggak bakal berani antum bentak-bentak orang gitu. Karena kita merasa orang lain lebih baik daripada kita. Paham? Ya. Jadi orang yang suka marah itu ciri orang sombong. Apalagi bisa marahin orang, itu ciri ya saya mengatakan bukan orang sombong, ciri orang sombong. Gitu. Ya, makanya seharusnya sholat itu menimbulkan ketawaduan, dan ketawaduan itu menimbulkan akhlak yang baik. Gitu ya. Enak dah tuh kalau kita begitu mah santai aja ya. Ya, kemarin waktu malam saya makan di mana tuh? Dadar Beredar tuh ya, sama teman-teman. Ya. Mesen nasi jam 9. Tahu makannya jam berapa? Jam 11. Itu ada dramanya dulu itu. Ya. Kita semua rapi, pada pakai baju bengkel hati. Ya tuh. Saya pakai ya stiker bengkel hati, ya salam. Ketika duduk mesen setengah jam datang mbak-mbaknya, maaf mas tadi mesen kulit ya? Iya kulitnya habis mas. Ya udah apa adanya paru, adanya ayam, udah paru. Ya pesen paru. Lama tuh sejam, datang lagi sejam, maaf mas, kenapa nasinya habis? Ngadi-ngadi nih. Emang waktu itu sih Mulia belum datang tuh, Bang Mulia tuh belum datang, dia nungguin Bang Mulia doang kayaknya. Ya, udah gitu nyampe jam 11, 2 jam. Ya kita nggak marah-marah, kenapa ya tadi? Ngapain marah kan gitu? Emang yang atuk belum datang ini, walinya nih belum datang. Emang nungguin dia doang ini. Akhirnya pas dia datang nggak lama makanan datang lah, emang bener karomah ente luar biasa. Sampai 2 jam itu. Ya kita nggak marah, kenapa? Kalau saya marah,
Ya, satu indikasi kesombongan gitu. Karena kita merasa raja. Ya, penjual sebagai bawahan itu. Ya, makanya kalau kita berumah tangga, kalau kita berteman bergaul, ada teman kita suka marah-marah, itu bertanda dia merasa lebih baik daripada teman kita. Kurangin ya, kurangin ya. Makanya tadi ya. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu nadhiri, Allah melihatku, Allahu muttali'un alayya, Allah melihatku, memandangku. Afadahu Syekh Nawawi Al-Bantani fi syarhi Marakil Ubudiyah. Nah, ini faedah ini diambil daripada kitab Syekh Nawawi Al-Bantani yang namanya Marakil Ubudiyah. Ya. Yang ke-20, wa an yasta'idza billah. Ya, adab kita dalam sholat hendaknya berta'awuz kepada Allah dengan doa yang ma'thur, dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu doa yang diajarkan Rasulullah? Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya. Nah, ini bisa kita baca kalau kita pengen sholat, karena emang setan itu sering hadir kalau kita sholat. Ya. Kalau lagi maksiat, kadang-kadang setan nggak hadir tuh. Kenapa? Nggak ada setan juga udah jadi maksiat. Ya. Kan musuh kita satu, musuh kita satu, setan. Satu nomor setan. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Itu musuh ente yang nyata. Yang kedua, ya, hawa nafsu. Yang ketiga, lawan jenis. Yang keempat, harta. Ya, itu musuh kita 4. Ya. Jadi kalau kita misalnya sehari-hari nih, ya ketemunya 4 itu lagi. Kalau enggak setan, nafsu. Kalau enggak nafsu, cewek. Kalau enggak cewek, harta. Udah. Coba ada orang di penjara nih, orang di penjara gara-gara apa? Minuman keras, hawa nafsu. Apalagi zina, berkosa, hawa nafsu, lawan jenis. Apalagi nyolong, harta. Jadi itu aja. Iya, jalan, bener gak? Ya, musuh kita 4 itu. Cuman yang mana yang paling gampang dilawan? Setan. Yang paling gampang dilawan siapa? Setan. Yang 3 ini Allah ya. Kita nih kalau punya duit disuruh jagain duit kas cuman isinya 500.000, amanah banget, kejaga tuh duit, laporan lengkap. Tapi ketika naik nih Romi nih dari 500.000 sampai 50 juta, yang jagain duit pulang kampung tuh hilang. Dibuat modal kawin tuh jauh ya. Kenapa? Karena ngejagain duit sedikit sama duit banyak beda. Ujiannya gedean mana? Duit banyak. Ya, innahu lakum aduwwum. Nah, cukup tuh kalau setan itu kan godaannya nggak narik tangan kita ya. Jadi kalau kita pengen ke mujahidin tadi tuh, setan tuh nggak narik tangan kita sampai kita nggak bisa bangun dari kasur, itu bukan setan. Ya. Pas Abil pengen ngaji badannya nggak bisa diangkat gitu, ya. Berat banget nih. Bukan setan itu. Ya. Jelas. Setan tuh ujiannya cuma apa tuh? Hamazat, bisikan, tuh setan. Ya. Yang kadang-kadang kita lagi sholat nih, tahu-tahu kepikiran yang kita nggak pernah kepikiran tuh ya. Ingat yang kita suka nggak inget. Misal bayar utang, Allahu Akbar. Ini setan cakep banget dibilangnya. Rom, lo belum bayar utang lo sama dia. Dalam hati kita tuh, kok tiba-tiba mikirin utang ini. Antar aja, lagi sholat juga. Akhirnya lanjut sholat tuh, nggak inget lagi utang. Pas salam, lupa utang. Lupa nggak inget lagi utang. Pas takbir lagi sholat berikutnya, Allahu Akbar. Tuh belum bayar utang tuh, inget lagi nih. Kan kurang ajar nih dia. Giliran kita ikutin nih, sampai salam kita inget tuh utang. Oh iya utang
ruku, iya besok udah bayar utang. Jangan dah, nggak enak besoknya lagi kali sampai salam baru tuh langsung bayar utang. Bisa, cuman sholat kita rusak. Ya, kalau kita nggak pikirin, kita potong, pikiran utang hilang. Padahal utang penting dibayar. Itu jelas. Itu memang ada aja dah. Kita lagi ngajar, saya pernah ngalamin gitu. Kalau lagi Allahu Akbar, nah ini ada yang bisikin dah, ntar pulang lewat sini aja cepetan. Oh iya boleh juga tuh ya. Terus tuh kalau nggak dipotong nggak bakal bisa. Ya, jadi itu hamazat itu muncul sama siapa aja. Jangankan kita, Sayyidina Ali pengen dikasih sorban sama Nabi. Ya. Kemudian sholat Allahu Akbar. Kepikiran sorbannya warna apa ya gitu tuh. Itu Sayyidina Ali, bagaimana Abil, ya. Gimana Adit, ya sama, lebih-lebih lagi ya. Kadang-kadang ingatnya pas salam doang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lupa semua tuh. Ya itu ya, makanya kita berlindung tuh. Ya. Ini ada sebuah hadis ya. Ini dikatakan di sini, a'udzubika rabbi ayyahdurun ay fi syai'in min amri. Makna a'udzubika rabbi ayyahdurun, aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka, yaitu para iblis atau setan, itu dari seluruh urusan-urusanku. Walihada amara bidzikrillah, oleh karena itu diperintahkan ya kita untuk mengingat Allah. Fibtida'il umur, pada permulaan segala perkara. Kenapa? Kita kalau pengen ngapa-ngapain ingat Allah dulu, baca bismillah dulu, litor disyaiton, untuk ngusir setan. Lagi makan tuh ya. Kan jangan salah ya. Orang lagi makan ya, itu bisa jadi maksiat. Orang lagi makan bisa jadi maksiat. Karena emang salah satu pemicu maksiat kenyang. Ya, kalau kata ulama, kalau perut lapar, anggota tubuh kenyang. Kalau perut kenyang, anggota tubuh lapar. Mata kalau lapar pengen ngelihat. Cuci mata yuk, sono penpil. Bukan depak. Salah. Depak tuh, departemen agama depak. Ya, kaki kalau perut kenyang nih kaki, bawaannya pengen jalan. Ya, sini taman apa namanya? Yang baru di bawah tuh. Yang di Hankam apa namanya? Taman RT 07. Nah, ada kan Taman Hankam, tahu nggak ente? Nah ya tahunya sini doang, BP doang tuh. Ya. Kalau perut kenyang nih, kaki lapar pengen jalan, bener gak? Tapi kalau perut lapar, semuanya kenyang, mata kenyang, nggak pengen lihat, dah duduk aja mau tiduran, mau istirahat begitu, aman. Makanya kalau kita pengen makan, baca bismillah. Satu itu. Yang kedua, bisa jadi kalau kita makan nggak baca bismillah, kita makan berlebihan. Karena makannya bareng ya. Ulama ada yang mengatakan, nih ulama bilang ya, ada salah satu qaul dalam qaulnya ulama, kenyang itu haram. Jadi kalau antum kenyang, haram. Cirinya kenyang standar 1 paling minimal gini kan gitu tangan. Kenyang banget standar 2. Itu ada ulama mengatakan haram itu. Jadi kita mesti hati-hati nih. Ya. Makanya paling bagus makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu paling bagus. Ya. Cirinya kalau berhenti sebelum kenyang, ditambahin nasinya masih cukup. Gitu. Apalagi baca bismillah, berzikir kepada Allah indal jima, ketika berhubungan tuh ya. Jadi kalau kita makan nggak baca bismillah, makan barang setan. Ya, kalau kita berjima nggak baca bismillah, nggak baca doa, berjima barang setan. Anak yang lahir berarti anak setengah setan. Nggak setan ya, anak setengah setan. Nauzubillah min dzalik ya Rabb. Salimna ya. Wadzabah, begitupun menyembelih, wa ghairi dzalika minal umur. Nah ya. Diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maqad istaka ilaihi rajulun ya araqan yajiduhu ya faqala idza aratan naum faqul a'udzu billah bi kalimatillahi tammah min ghadabihi wa igabih wa min syarri ibadihi wa min hamadati syayatin wa ayyahdurun ya.
Suatu hari ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW istaka, mengeluh kepada baginda Rasul. Ngapa ngeluhnya? Arokon yajiduh, dia nggak bisa tidur. Nah ini ya, ini setan nih. Kita ini malam susah tidur, itu gara-gara setan. Tidur gampang gara-gara setan, nggak bisa tidur gara-gara setan. Ya, mau tahu? Ya mau tahu? Setan tuh kalau lagi majelis nih, dibikin orang gampang tidur. Yang tadinya susah tidur, kalau ngaji gampang banget tidur. Man kapan ketemu tembok tidur, bener gak? Tapi giliran malam pertandingan badminton, malam ngobrol, dibikin susah tidur. Sampai kita kadang sampai jam 1 belum ngantuk, jam 2 belum ngantuk, jam 3, jam 4 tur Rijal ya. Mulai ada tuh kesap-kesip mie ya. Nah kayaknya pulang apa nih? Kata temennya, nanggung subuh. Enggak, gue kayaknya kuat tar bangun insyaallah. Iya, bener bangun jam 9. Itu tuh. Jadi yang bikin kita gampang ngantuk ketika ngaji setan, yang bikin kita susah ngantuk itu setan juga. Itu. Jelas? Jadi kalau lagi ngaji ada yang ngantuk, nah itu ya, itu. Tuh, mulai nguap tuh. Emang gitu dikipasin. Ya. Jelas ya. Luar biasa tuh. Nah, ngadu sama Rasul, ya Rasul, malam saya nggak bisa tidur ya Rasul. Tuh. Kemudian apa kata Rasulullah? Idza aradtan naum, kalau engkau pengen tidur, fakul a'udzubillahi wa bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamadati syayatin wa yahdurun. Ya. Baca doa, intinya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Warada fi tafsir Ibnu Katsir. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fakana Abdullah bin Amr. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr. Ingat ya, bukan Umar. Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Amr beda. Ya. Abdullah bin Amr yu'allimuha man balagha min waladih nih. Abdullah bin Amr selalu mengajarkan ya. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi aidurun kepada setiap anak-anaknya yang udah berusia balik untuk membaca itu ketika tidur. Ya. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi, itu diajarin sama Abdullah bin Amr bin As ketika anaknya sudah mulai balik, diajarin tuh bacaan doa kalau mau tidur baca itu. Kenapa? Baca tadi apa? Aku berlindung daripada bisikan setan dan aku berlindung daripada kehadiran setan. Jadi kalau antum tidur dalam membaca itu, tidur antum gak bakal jelek ngimpinya. Pernah gak ngimpi tidur dikejar-kejar susana? Pernah gak? Itu gara-gara gak baca doa. Tidur rep-repan. Tidur rep-repan. Juga sama tuh, baca itu ya. Jadi diajarin sama beliau, kalau mau tidur baca itu inda naumi wa man kana minhum saghiran wala yaqil ayyahfadhaha. Kalau seandainya beliau punya anak masih kecil, belum paham, belum bisa apal, katabaha, ditulis sama Abdullah bin Amr. Itu bacaan ditulis. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ditulis fa'allaqaha fi unuki, digantung di lehernya. Ya, ditulis ya. Terus tulisan itu ditambahin misal ditambahin apa? Tali digantung di leher. Atau enggak, itu aja tulisan ditempelin di lehernya tuh. Ya. Nah itu yang sering orang bilang apa tuh? Wafak tuh ya. Tuh. Boleh diamalin silakan itu. Ada orang dulu masih kecil ya. Kata guru-guru kalau misalnya nggak mau digangguin setan, tuh bocah tulisin Umar. Tuh. Tulisin apa? Umar. Kenapa? Karena namanya setan takut dengan siapa tuh? Sayyidina Umar. Ya. Bahkan suatu hari di Mesir itu sungai Nil nggak ngalir gara-gara jin. Gara-gara siapa? Jin. Laporan kemana kok Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa sungai Nil nggak ngalir, ada jin yang gangguin ini. Ditulis sama Sayyidina Umar surat, dilemparin ke sungai Nil.
Itu jin baca, ngalir lagi tuh air. Kenapa? Takut ame tulisannya siapa? Sayyidina Umar tuh ya. Cuman jangan pakein bang ya, Bang Umar gitu. Itu enggak, setan enggak takut tuh. Lagi main kartu soalnya. Lagi main catur. Ya. Kalau Pak Umar mungkin takut kali ya. Ada Pak Umar saya. Ada namanya bapaknya Umar. Ya, boleh tuh ya pakein Umar sini. Ya. Kalau Romi kok, Romi boleh juga tuh. Kayaknya setan takut sama Romi. Kata setan, ini mah sohib aneh. CS ini. Apalagi yang kita baca sebelum sholat, an yaqra'a suratan Nas, hendaknya membaca surat An-Nas. Itu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah kitab, fa idza faragta min taharatil hadas. Ini kata Imam Ghazali ya. Maka apabila kau telah selesai daripada bersuci akan hadas, wa taharatil khabas, engkau bersuci dari kotoran, fil badan, baik pada badan, wa thiyab, pakaian, wal makan, tempat, wa min satril aurah, daripada menutup aurat, wa min satra ila rukbah, menutup aurat sampai dengkul, fastaqbil kiblah, menghadap kiblat, qaiman, seraya berdiri, muzawijan baina qadamaik, ya, dengan memisahkan antara kakimu, ya, la tadumuhuma, jangan dirapetin. Nih kalau laki-laki, kalau kita sholat kakinya bisa sejengkal, jangan diapain, jangan dirapetin. Yang dirapetin sholat siapa tuh? Perempuan. Jangan juga terlalu ngengkang, ya, terlalu ngengkang. Wastawi qaiman, dan berdirilah dengan lurus. Waqra qul a'udzu birabbin nas. Tuh. Maka apa? Tahassunan biha minasyaitonir rajim. Maka bacaan qul a'udzu birabbin nas akan menjadi benteng yang menghalangi kita dari setan. Dia. Kan dalam riwayat kalau orang puasa setan apa? Terkunci ya. Terpenjara, terbelenggu. Yang bilang Ustaz, bulan puasa ada yang maksiat. Nah, ya. Kalau seandainya betul setan itu terbelenggu, berarti orang maksiat karena apa? Hawa nafsu. Nah, jadi kita membaca qul a'udzu birabbin nas, itu sunnahnya. Kemudian yang kedua-dua, an yanzura ila mahallis sujud wa yatruku ra'sah. Hendaknya ia melihat, memandang tempat sujud dan menundukkan kepala. Ingat ya, kalau sholat jangan dongak. Jangan pula kita terlalu nunduk begini. Sedang aja, lihat ke tempat sujud tuh. Itu aja sedang. Ya. Kadang ada orang kebanget nunduk. Ada orang nih dalam riwayat dalam kitab Tanbihul Muqtarin, sok-sok khusyuk dia sholat begini. Digetok sama Sayyidina Umar. Lu jangan sok-sok khusyuk lo gitu. Pakai ya, kalau kata orang Condet ya hanu dah, ya hanu gitu ya. Paham gak ya hanu? Ya. Orang sok-sok gitu. Sok-sok khusyuk, sok-sok ulama. Ya kalau ulama enggak apa-apa, tapi kalau sok menjadi ulama kayak ulama enggak boleh. Ya. Itu. Nah, jadi kalau kita sholat dalam mazhab Syafi'i itu sholat menghadap apa tuh? Kiblat dan pandangan memandang tempat sujud. Fi kulli arkanin, pada setiap rukun, illa kecuali ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Pas asyhadu an la ilaha, tangan baru, pandangan baru ke tangan kita. Ya, jadi sebelum kita lunjuk tangan, pandangan ke sujud. Pas asyhadu an la ilaha illallah, nah, baru ke tangan kita gitu. Jelas. Jadi semua sholat itu lihatnya ke tempat sujud. Dan makruh hukumnya merem. Ya, makruh merem. Ngedip boleh ya, ngedip boleh. Itu. Kalau kita nggak ngedip perih mata tuh ya. Ya. Sekarang saya mau tanya, dari tadi ente ngaji di sini udah berapa kali ngedip? Coba dah, hitung dah. Nah, Dit, berapa kali ngedip? Sekarang saya mau tanya nih, mata kalau nggak ngedip sakit nggak? Mata kalau nggak ngedip sakit nggak? Berarti ngedip nikmat bukan? Bisa ngedip nikmat bukan? Udah ente syukurin belum nikmat ngedip tadi?
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Belum sempat syukur kita itu. Oh, nikmat Allah banyak banget. Ya. Jadi jangankan nikmat yang besar, nikmat yang kecil aja kita nggak pernah hitung, ngedip itu nikmat. Ya, makanya tadi saya bilang merem makruh, ngedip boleh, nggak apa-apa, ngedip silakan. Mau 1.000.000 kali ngedip, begini-gini juga. Cuma kata orang cacingan apa nih orang gitu. Ngedip bulu kan cirinya begitu ya, orang kalau dikit-dikit begini gitu, katanya cacingan tuh. Gara-gara emaknya lagi masak apa itu, lagi marut kelapa dimakanin sama itu, katanya cacingan tuh gitu. Oke. Barusan saya nonton di Instagram, ada salah seorang dokter. Dia tuh bikin postingan, ini luar biasa hadirin. Jadi kita ini punya sel darah putih, itu tugasnya ngelawan virus. Oke. Nah ini yang luar biasa, sel darah putih kita itu bekerja tanpa instruksi kita. Tanpa instruksi. Dia kalau ngelihat virus disamperin sama dia, dibasmi sama dia. Sekarang saya mau tanya, punya sel darah putih nikmat bukan? Mata kita nikmat bukan? Bisa ngedip nikmat bukan? Itu yang kalau kata dokter tadi ya, di dalam diri kita ini ada dimensi lain. Ya. Baik dimensi itu batin atau dimensi itu zahir, itu punya wilayah tersendiri. Itu. Jadi kita ngaji begini, sistem organ tubuh kita berjalan dengan alami, tanpa kita suruh. Kalau seandainya jantung berdetak harus kita suruh, mati nggak gitu? Seandainya filter nih hidung kita, ya, kalau kita suruh kena penyakit terus kita. Makanya udah dah, kita nggak bisa menghitung nikmat Allah. La nuhsi sana'an alaik. Ya, kita nggak bisa ya Allah menghitung pujian atas Engkau, kebanyakan nikmat Allah sama kita. Ya. Yang kita tahu aja itu sebelum seberapa dari nikmat yang kita belum tahu atas diri kita ya. Kalau kita kan ngerekannya nikmat apa? Rekannya nikmat punya mobil, alhamdulillah. Lulus, alhamdulillah. Ya, bisa kerja, alhamdulillah. Tuh. Itu yang kita hitung yang itu tuh. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, nggak kehitung. Apalagi nikmat bisa merem di majelis, itu nikmat banget itu. Ini bukan nyindir, ini ngingetin aja. Ya, berarti masih sehat gitu ya. Berarti masih sehat. Berarti dikelilingi ya ame kebaikan. Kan begitu ya. Orang kalau tenang hatinya bawaannya ngantuk ya. Coba kalau gelisah ya kan. Orang kalau gelisah bisa gak tidur? Gak bisa. Berarti kalau orang tidur di majelis berarti hatinya tenang gitu ya. Saking tenangnya pulas dia. Nah, ya. Sampai mana tadi itu ya? Nah, jadi lihat ke tempat sujud. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan apa? Kalau sholat yang dilihat itu beda-beda. Kalau lagi diri tulis lihat ke tempat sujud. Kalau ruku lihat kaki dia. Jangan kaki temennya ya. Kukunya hitam tuh. Belum dipotong-potongin tuh. Kuku apa? Nih jari apa gemblengan? Lebar-lebar banget kaki orang. Karena ada orang kakinya kayak lebar-lebar kayak gemblengan gitu, gak gemblengan tuh. Ini kaki apa gemblengan yang gede banget. Ya. Jadi kalau diri lihat kemana tuh? Tempat sujud. Kalau ruku lihat kaki. Kalau lagi sujud lihat hidung. Ya. Kalau lagi tahiyat lihat jari itu. Ya. Jelas. Itu pendapat kedua. Itu. Ada lagi pendapat ya yang dilihat tuh arah kiblat. Cuman kalau nggak salah ini pendapat Imam Malik ya, ketika di hadapan Ka'bah. Jadi kalau kita di depan Ka'bah ya, dalam mazhab lain Allahu Akbar yang dilihat Ka'bah gitu. Tapi kalau mazhab kita enggak, walaupun di depan Ka'bah tetap pandangan ke tempat sujud gitu ya. Nah, itu pandangan. Nah, buat apa sih kita ini kalau sholat kenapa sih mandang tempat sujud? Ini dia. Orang kalau dia itu lagi latihan nembak, apa sih yang didapat sama dia? Olahraga apa sih? Latihan nembak olahraga apa sih? Fokus, cakep Adit tuh. Ya. Dari kelas 2D. Ya salah Adit dari kelas 2D. Apa jurusan Adit? Akuntansi. Kelas berapa? Kelas 2 apa? 2 SMK. Iya bener kan? Kelas 2 kan? Iya bener.
Satu alumni sama saya dia, masya Allah. Pantesan cerdas. Yes, salah. Sama sama Kaisang ya. Yes. Adit 2025. Asik. Ya. Kenapa orang latihan nembak? Latihan apa sih nembak? Latihan Ini kita ini orang sekarang itu nggak pernah latihan fokus. Sehingga dikit-dikit ke distract. Tahu distractnya ente? Hah? Apa ke distract? Ini Jaksel nih bro. Ya salah. Ya. Ke distract itu teralihkan. Ya, lagi wirid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tung tung tung, HP-nya bunyi, buka HP. Itu ke distract tuh. Lagi baca buku, tung tung, buka HP. Ke distract udah. Kadang-kadang dari baca buku ke HP lamaan HP. Jadi orang kita tuh nggak bisa fokus, makanya nggak ada yang sukses. Orang yang nggak fokus. Ya. Ntar besok dinarik Gojek, besok dagang soto, besok jadi marbot masjid, besok pengen jadi ustadz. Ngawur nih orang nih, ngawur aja orang pengen jadi ustadz dagang soto, gimana ceritanya? Ya. Jadi fokus. Ya, Firman mau jadi apa ente? Jadi diri sendiri. Ya salah. Be yourself katanya ya. Jadi apa kalau jadi diri sendiri? Jadi apa? Be yourself. Ini kalimat butuh dijelaskan dia. Jadi apa tadi, Mas? Businessman. Kerjaan sekarang apa? Hah? Oh, ya, ini dia. Ini tidak sesuai ini. Businessman. Disingkatkan BM ya, bukan OB gitu. Ini dia nih orang kita nih. Ya. Maklum deh emang namanya juga ya presiden kita kan Jokowi. Lain yang diomongin, lain yang dikerjain gitu. Kita prinsipnya kan ya. Dia ngomong apa nih? Ntar kerjanya apa lah gitu, begitu. Itu berpengaruh sama rakyat sih kan. Mau jadi apa? Mau jadi pilot. Sekarang ngapain? Ngojek. Iya bener sih ngojek pilot. Ya itu ya. Jadi ya kita harus realistis ya. Fokus ya, fokus perlu lihat ini sholat latihan fokus loh. Antum sholat 5 menit, antum fokus dengan tempat sujud, antum fokus dengan bacaan, itu udah ngelatih fokus. Ya, Insinyur Habibie jadi orang sukses, punya duit luar biasa banyaknya, jabatannya banyak, bahkan punya 2 keluarga negaraan, Jerman sama Indonesia. Jadi presiden RI. Kenapa itu? 8 jam fokus. Beliau bisa fokus 8 jam. Kalau kita fokus bisa ya 8 jam, 7 jamnya ngopi. Baca buku. Sejam, sisanya ngopi itu. Sampai bergelas-gelas tuh kopi. Itu kita itu ya. 8 jam juga, cuman 7 jamnya apa ya? Ngopi gitu. Ya, bener dia gitu ya. Ke-distract mulu kita lagi belajar, ada yang ganggu gitu. Susah fokus. Ya. Nah, wa yustahabu disunnahkan ayakuna nadharuhu fi jami' sholati ila maudhi sujudi, disunnahkan dalam semua salat mandang tempat sujud. Kata Abu Hanifah dan Imam Tsauri. Ya. Ini kata Abu Hanifah dan Imam Tsauri. Wa qala Malik, kata Imam Malik amama qiblatihi. Nah, kata Imam Malik ke depan. Imam Malik. Wa Syurek ibn Abdullah yanzur fil qiyam ila mawadhi sujudi, ngelihat ke tempat sujud. Wa fil ruku' ila qadamai, ke kaki. Wa fil sujud ila anfih, ke hidungnya. Wa fil qud ala hijri, kalau duduk melihat ke pangkuannya dan juga kepada jarinya. Nah, ini ya. Jadi intinya itu ya, itu cara kita biar khusyuk. Ya. Yang mana aja ente ikutin boleh, asal tadi ada rujukannya. Ya, kalau kata guru kita, ulama dulu zaman salaf nggak usah lihat momongannya, lihat aja orangnya, udah cukup. Zaman dulu nih, makanya orang berebut pengen lihat Imam Ahmad, pengen ngelihat karena dengan ngelihatnya ada ilmu dan itu dalil. Ya. Imam Syafi'i pernah pakai jubahnya Imam Ahmad ditaruh di air, diminumin buat orang atau beliau minum sendiri, tabarruk, itu dalil. Perbuatan ulama zaman dulu. Lambat laun ya orang udah mulai itu berubah, perbuatan ulama udah nggak jadi dalil lagi, yang jadi dalil omongannya.
omongannya. Kalau antum melihat ada orang misal sholat begini, ditaruh tangannya di kiri, kita tanya, Kiai itu emang bener itu sholat begitu? Oh enggak, begini. Berarti yang kita pegang yang kita tanya omongannya itu, bukan yang kita lihat. Lambat laun berubah dari ngelihat orangnya, ngelihat omongannya, udah hilang semua. Orangnya nggak bisa kita jadikan contoh, omongannya nggak bisa dijadikan contoh, lari ke kitab. Zaman kita sekarang, ya. Makanya kalau orang ngomong belum tentu bisa kita pegang, kecuali sampai kita lihat itu ustadz ngomong dari kitab apa gitu. Ya, ini zaman kita sekarang. Ya, makanya harus punya dasar ini kitab. Ya. Jadi kalau ada orang bilang misalnya gini, pacaran halal apa haram ustadz? Ya, halal misalnya gitu. Tanya kitabnya kitab apa? Gitu. Karena ulama sekarang semua termasuk saya nggak bisa dicontoh perbuatannya wala omongannya. Paling antum bisa tanya tuh dari mana ustadz, kitab apa gitu, atau enggak kalam siapa gitu. Bisa dipahami. Nah termasuk masalah sholat tadi. Ya. Lagi ruku ngelihat kaki, pendapat siapa? Itu ada pendapatnya bukan pendapat saya. Gitu. Jelas. Ya, jadi begitulah adab kita di dalam sholat. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir